Santapan Harian Rabu 14 April 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Mazmur pasalnya yang ke-119, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-16. Namun kita akan membacanya pada ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Sebelumnya, mari kita berdoa. Saat ini, di dalam keteduhan dan kerendahan hati, kami siap membaca dan mendengarkan firman-Mu. Sentuhlah hati kami ya Tuhan, agar kami mampu memahami dan menapaki kehendak-Mu dalam denyut hidup kami. Dalam pertelutan kepadamu Kristus, kami memohon. Amin. Mazmur 119 ayat 1-8. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur, apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Sahabat Santapan Harian, kita hidup di dalam dunia yang telah jatuh ke dalam dosa. Kapanpun dan dimanapun, kita menemukan ada begitu banyak godaan yang dapat membuat kita jatuh. Karena itu, hampir mustahil untuk bisa tetap hidup kudus di hadapan Tuhan. Pemazmur menyatakan bahwa orang yang berbahagia adalah yang memegang firman Tuhan dalam hidupnya, yang artinya melakukan firman-Nya. Tidak mungkin bisa tetap hidup kudus jika tidak menghidupi firman Tuhan, sebab kekuatan dan hikmat untuk menghadapi dunia hanya dapat diperoleh dalam firman. Bagi pemazmur, saat ia hidup dalam firman, ia tidak akan mendapat malu. Pemazmur tidak menganggap firman Tuhan hanya sesuatu yang sambil lalu dalam hidupnya, juga bukan hanya direnungkan saat diperlukan. Ia rindu akan firman Tuhan. Ia menyimpan dan menjaganya dengan baik di dalam hatinya, sehingga itulah yang menuntun jalan hidupnya setiap hari. Baginya firman Tuhan bukanlah beban, melainkan pembawa sukacita. Pemazmur tidak menyimpan firman itu untuk dirinya sendiri. Ia membagikannya dan mengajarkannya kepada orang lain. Bagaimana agar kita dapat tetap hidup dalam firman-Nya? Pertama, kita menyediakan waktu untuk membaca dan mempelajari firman-Nya. Kedua, kita belajar untuk menghafal ayat-ayat firman Tuhan. Ketiga, kita mempraktekkan firman yang telah dipelajari dan mengingatnya dalam langkah hidup setiap hari.
Firman yang telah dipelajari dan diingat itu akan berakhir sia-sia jika tidak pernah diterapkan dalam kehidupan. Tindakan mengingat firman-Nya diperlukan supaya firman itu benar-benar menguasai seluruh pikiran, sehingga mengalir keluar dalam setiap perkataan maupun tindakan yang kita lakukan. Sebab itu, mari kita senantiasa mempelajari, mengingat, dan melakukan firman-Nya. Marilah kita hidup dalam firman-Nya agar kita mampu menghadapi dunia ini dan menjaga kekudusan hidup sampai kita bertemu kembali dengan Tuhan kita di surga kelak dalam kekudusan dan kemuliaan-Nya. Mari kita berdoa. Firman-Mu ada di dalam hati, langkah, dan hidup kami. Firman-Mu terus bertumbuh dan menyinari jiwa kami. Kami tidak akan takut kepada siapapun dan apapun, karena firman-Mu adalah penopang dan penolong hidup kami. Tak pernah kami ragukan kebenaran dan terang firman-Mu yang hidup dalam hidup kami. Kami hidup dalam firman-Mu, ya Kristus. Amin.